Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reviana Putri. Saya dari kelas 12D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan novel saya yang berjudul Books Kitchen. Oke, saya langsung mulai aja presentasinya. Kita lanjut ke identitas bukunya. Ada judul bukunya yaitu Books Kitchen, penulisnya Kim Jae-hye, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama, tanggal terbitnya 19 Mei 2024, genrenya fiksi, jumlah halaman 280 halaman, ukurannya 1350 x 20 cm, harganya 79.000, tapi sekarang udah turun harganya jadi 64.000. Terus ini ada nomor ISBN-nya juga. Oke, lanjut ke latar belakang Books Kitchen ini. Buku ini menceritakan sebuah tempat di Soyeongri, yaitu Korea Selatan, yang bernama Books Kitchen. Bangunan ini diantaranya ada 4 bangunan, yaitu satunya untuk kafe dan 3 lainnya tempat penginapan. Di kafenya ini masing-masing bangunan itu 2 lantai, dan di lantai 2 kafenya itu tempat tinggal para staff-staff yang kerja di Books Kitchen ini. Bangunannya dikelilingi oleh kebun buah ini, dan bangunan Books Kitchen-nya itu jalannya terdapat tanda plus, yaitu kayak 1, 2, 3, sama 4. Kalau masih bingung, ini ada gantanya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Yang maksudnya tanda plus itu ada di jalan ini sama di sekat antara ini. Ini harusnya ada sekatnya, tapi karena nggak kelihatan, jadi ya udah. Ini kita masuk ke dalam jalanan yang berbentuk tanda plus itu. Jadi seperti ini gambarannya. Kurang lebih seperti ini kalau kita jalan ke jalanan yang berbentuk tanda plus itu. Lanjut ke tokoh utamanya. Di sini ada Yujin, Siwoo, dan Hyungjun. Lanjut ke prolognya, aku mau disclaimer dulu kalau buku ini itu setiap babnya beda orang dan udah pasti beda ceritanya juga. Jadi nanti pas aku ceritain kalian nggak kaget. Ya, sekarang kita masuk ke prolognya. Jadi prolognya itu pada saat musim salju tiba sekitar pukul 2, Yujin sedang mempersiapkan bangunan yang akan dijadikan Books Kitchen. Dia dibantu oleh 2 orang, yaitu Siwoo, sepupunya Yujin, dan Hyungjun, penduduk asli Soyeongri yang akan menjadi karyawannya Yujin di Soyeongri Books Kitchen. Yujin tidak menyangka bahwa di usianya dia yang ke-32 tahun, dia akan mengelola perusahaannya sendiri di desa Soyeong. Ia berharap tempat ini akan dipenuhi aroma buku, tempat orang-orang berkumpul, mencurahkan isi hati, dan saling menghibur diri. Kita lanjut ke bab 1, yaitu Nenek dan Langit Malam. Karakternya di sini bernama Dain. Dain ini adalah seorang anak SMP yang memiliki suara bagus. Di masa SMP-nya, ia habiskan untuk mengikuti audisi di mana-mana, sampai akhirnya dia debut di salah satu serial TV, namun tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Karena tidak ada yang memperhatikannya, agensinya pun mengadakan rapat. Pada rapat agensinya, dapat disimpulkan bahwa Dain atau Diana tidak cocok dengan konsep idol. Jadi mereka memutuskan untuk Diana agar dia mengisi acara radio. Setelah 3 tahun mengisi acara radio, dia mendapatkan gelar Adik Perempuan Nasional karena pembawaannya yang bagus dan juga suaranya yang bagus. Dia juga mendapatkan rating tertinggi setiap ia tampil di acara radio, sampai akhirnya dia menjadi model iklan di mana-mana. Setelah 8 tahun berkarir, dia mendapatkan gelar gadis manis. Citra Dain di mata publik itu gadis manis karena dia terkenal karena di brandnya, dia ada brand tapi ngejual dress bunga-bunga gitu, dan si Dain ini atau Diana ini pantas banget pakai dress itu. Jadi dia setiap konser kemana-mana karena dia udah jadi top star gitu, jadi dia udah konser kemana-mana.
Dia setiap konser memakai baju bunga-bunga. Dan sebenarnya ada sisi yang jarang diketahui oleh semua orang, yaitu dianya lebih suka mengenakan baju yang berwarna gelap dan dia tidak terlalu suka mengenakan rok. Setelah lama berkarir, ia berkeinginan untuk pergi ke Hawaii karena Hawaii itu tempat kesukaan neneknya. Namun karena dia kangen oleh neneknya, dia ingin ke kampung halaman neneknya terlebih dahulu, yaitu di Soyangri. Saat dia sampai di Soyangri, ternyata rumah neneknya yang dulu sudah dibongkar menjadi tempat mewah dan bagus, yaitu Soyangri Books Kitchen. Dan dia menemukan tulisan terima reservasi 1 April. Pada hari itu belum tanggal 1 April. Namun karena dia bertemu Eugene dan dia akhirnya mengobrol-ngobrol, Dain bilang ke Eugene kalau neneknya dulu rumahnya di sini. Jadi dia mau nginep di Soyangri. Karena Eugene juga nggak bisa nolak karena dulu rumah neneknya, jadi akhirnya Dain menunda kepergiannya ke Hawaii dan nginep dulu di Books Kitchen. Beberapa hari nginap, tibalah saatnya malam terakhir Dain di Soyangri. Pada malam itu, Dain, Siwoo, dan Eugene membicarakan buku apa aja yang akan dikoleksi di Books Kitchen ini. Setelah berbincang-bincang, tiba saatnya hari Dain harus pergi ke Hawaii. Berangkatlah Dain. Lanjut, bebak nggak? Selamat tinggal usia 20-anku. Kali ini nama karakternya Nayun. Nayun ini adalah seorang pekerja di perusahaan IT. Dia bekerja sebagai tim manajemen support. Namun, dia saat ini sedang mengalami slump atau kemalasan yang berkepanjangan dan tidak ada motivasi hidup. Dia kayak bosen gitu, tapi banyak kerjaan, tapi dia nggak mau ngerjain karena dia sebenarnya nggak tahu mau ngapain. Kayak gitu kurang lebih. Terus, suatu hari, temannya Nayun mengajak dia untuk pergi berjalan-jalan ke Soyangri. Akhirnya mereka berempat ketemu. Teman-temannya ini terdiri dari Nayun, Serin, Chanwoo, dan Siwoo. Sebenarnya mereka bertiga berangkat ke Soyangri untuk menemui Siwoo yang sudah lama tidak mereka ketemu. Atau sama saja reuni. Akhirnya mereka berempat ketemuan, reuni, seru-seruan, dan saat itu juga Nayun ulang tahun yang ke-30 tahun, yang dimana dia mendapatkan surprise dari ketiga orang temannya ini yang namanya Chanwoo, Serin, sama si Siwoo tadi. Mereka itu berteman sejak tahun pertama kuliah. Mereka di tempat kuliah dijuluki sebagai 4 musketir. Lanjut ke bab 3. Jalan paling singkat dan optimal. Kali ini karakternya Suhi. Suhi ini adalah orang yang pintar sekali. Selama SMA, dia mendapatkan ranking 1 paralel. Dia dibesarkan oleh orang tua, yang orang tuanya ini merupakan dosen purna waktu. Dia dibebaskan dengan cara yang bebas, jadi dia tahu batasan sampai mana dia harus bertindak. Saat lulus SMA, dia langsung keterima di jurusan Fakultas Hukum dan Hubungan Internasional. Namun ia memilih Fakultas Hukum. Sampai ia akhirnya saat ia lulus SMA, dia langsung keterima di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum ini dia sampai mendapatkan gelar sarjana hukum. Setelah mendapatkan gelar sarjana hukum, dia lanjut ke S2. Saat tahun keduanya berkuliah menjadi magister, dia mendapatkan tawaran untuk bekerja di Biro Hukum Besar. Akhirnya dia kuliah sambil bekerja di Biro Hukum Besar ini menjadi asisten hakim. Selama 7 tahun menjadi asisten hukum, Suhi
berniat untuk berjalan-jalan. Karena Suhi bingung mau kemana, jadi dia buka IG, abis itu dia cari-cari tempat yang banyak bukunya karena Suhi ini suka banget baca buku. Jadi dia ketemu Soyangri Books Kitchen. Lalu tanpa ragu, ia reservasi di Soyangri Books Kitchen. Dia reservasi untuk waktu yang lumayan lama, yaitu 1 bulan. Nah, saat reservasi di sana, dia tidak cuma di rumah aja, namun dia juga menonton konser. Sebenarnya di sini dia itu ketemu Hyungjun sama Eugene, yang sebenarnya mereka juga mau nonton konser, tapi mereka berdua kaget karena mereka kira Suhi ini orangnya serius dan introvert. Ternyata Eugene dan Hyungjun melihat dia sedang bernyanyi dengan orang lain yang tidak ia kenal. Lanjut ke bab 4. Mimpi di malam musim panas. Siapa ini? Ini adalah staf baru Soyangri Books Kitchen. Kira-kira siapa ya namanya? Serin. Kalian ingat nggak Serin yang tadi sudah pernah ke Books Kitchen? Iya, Serin yang bersama Nayun dan Chanwook. Dia mendaftar kerja di Books Kitchen karena dia rasa tempatnya bagus dan dia juga lagi menganggur. Dan kebetulan Eugene mau nerima Serin sebagai karyawannya. Suatu hari, Jihoon ingin reservasi di Books Kitchen. Dia ingin reservasi untuk seniornya yang ingin mengadakan pesta pernikahan di Books Kitchen. Kenapa di Soyangri? Karena di kota Seoul itu udah banyak yang reservasi tempat-tempat bagus. Nah, karena kebetulan dia ada kenalan si Jihoon dan Jihoon ini kenal sama Serin, jadi Jihoon lah yang merekomendasikan Soyangri Books Kitchen ke seniornya. Jihoon ini kenal sama Serin karena si Jihoon ini adalah sepupunya mantannya Serin. Cerita ini akan berfokus kepada orang ini, yaitu Jihoon. Lanjut. Saat Jihoon masih kecil, ia memiliki sahabat perempuan yang bernama Mari. Jadi, kenapa mereka berpisah? Karena saat umur 3 tahun, Mari pindah ke Berlin bersama ayahnya. Jihoon pun ikut, tapi saat Jihoon berusia 6 tahun. Mereka berdua memiliki keluarga yang bertolak belakang, yaitu Jihoon, keluarganya sangat amat harmonis, sedangkan si Mari ini, dia tinggal bersama ayahnya. Dia tidak pernah melihat ibunya sama sekali semenjak ia masih kecil. Dia juga menjadi anak yang berbohong, karena setiap dia cerita sama teman-temannya, Mari ini cerita kalau dia punya keluarga yang sangat harmonis. Dia berbohong dari hal yang kecil lama-lama ke hal yang besar. Tapi ketika dia sama Jihoon, dia tidak pernah dan tidak perlu mencoba berbohong. Nah, singkat cerita, mereka sudah dewasa. Jihoon ingat bahwa ia pernah melihat Mari di kafetaria dekat Universitas Boston. Saat itu dia sangat kaget karena sudah lama bertemu, namun Mari sudah mengenakan cincin kawin di jari manisnya. Jihoon yang melihat itu sangat terpukul karena dia diam-diam menyimpan rasa kepada Mari. Saat itu mereka berdua berbincang-bincang mengenai apa saja yang telah terjadi ke mereka selama mereka tidak bertemu. Dan akhirnya pada malam harinya, Jihoon menyatakan kisah cintanya kepada Mari. Sebelum dia menyatakan kisah cintanya, Jihoon itu sempat ngumpulin kunang-kunang dan dimasukin ke dalam jar kayak gini untuk dikasih ke Mari pada saat dia mau confess ke Mari. Dan apakah jawaban Mari? Yap, dia ditolak. Kenapa Jihoon bisa ditolak? Karena Mari takut dia akan menjalani hubungan yang penuh dengan kebohongan. Lanjut ke bab 5, yaitu pukul 6 pagi di hari Jumat kedua di bulan Oktober. Kali ini menceritakan tentang Suhyok. Suhyok adalah anak yang pintar, bisa dibilang dia anak yang beruntung karena dia terlahir dari keluarga konglomerat.
Sejak ia kecil, dia tidak pernah merasa kurang sama sekali. Dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia juga lebih unggul daripada teman-temannya. Dia selalu juara satu dan memenangkan semua perlombaan. Dan hampir tidak ada satu hal pun yang ia takuti atau ia khawatirkan. Ada satu, yaitu ayahnya sendiri, karena ayahnya adalah orang yang sangat amat dingin kepadanya. Sebenarnya ayahnya baik, cuma dingin aja sifatnya ke dia. Suatu hari ia sedang berjalan-jalan di daerah Soyangri, dan pada pagi itu ia sedang mencari sarapan untuknya sarapan, namun belum ada sama sekali toko yang buka pada saat itu. Lalu ia bertemu dengan Siwoo, dan mereka berdua ngobrol. Akhirnya Suhyok diajak ke Soyangri Book Kitchen untuk sarapan bersama Siwoo dan Eugene. Lanjut ke bab 6. Salju pertama, kerinduan dan sayang. Kali ini menceritakan tentang Nayun sendiri. Pada saat itu Nayun sedang membuka laptopnya dan memilih foto apa saja yang akan dijadikan kalender meja untuk Soyangri Book Kitchen. Ketika ia sedang senyum-senyum, sedang mengingat memori dari foto itu, tiba-tiba seniornya datang ke Books Cafe. Akhirnya mereka cerita-cerita tentang masalah yang dulu mereka hadapi. Sebelum Eugene membuka perusahaan Books Kitchen-nya ini, Eugene pernah membuka suatu perusahaan startup bersama seniornya sendiri. Namun pada hari itu Eugene dan senior bertengkar karena kiriman proposal dari perusahaan yang lebih besar untuk membeli perusahaannya mereka. Namun saat itu Eugene baru saja membuat keuangan perusahaan itu berjalan lancar selama setahun. Jadi menurut Eugene saat itu bukanlah saat yang tepat untuk mereka menjual perusahaan tersebut, karena perusahaannya baru stabil secara keuangan. Namun seniornya berkata bahwa perusahaan startup kecil seperti ini tidak akan bertahan lebih dari 3 tahun. Maka dari itu ini saat yang tepat untuk kita menjual perusahaan ini dan kita menjadi bagian eksekutif dari perusahaan besar yang membeli perusahaan startup mereka ini. Lalu Eugene sangat amat tidak terima dengan usulan senior. Jadi karena ia merasa diperalat oleh seniornya karena ia merupakan seorang konsultan bisnis yang bisa memperbaiki keuangan. Namun saat itu senior ingin menjelaskan apa keinginannya dia. Karena Eugene sudah tersulut emosi, jadi Eugene tidak mau mendengarkan apa kata senior terlebih dahulu. Akhirnya senior pun menyerah dan meninggalkan perusahaan tersebut duluan. Bab 7. Karena Natal. Ji-hoon memasuki Books Cafe sekitar pukul 15.00 dan hari itu sehari sebelum Natal. Ji-hoon diam-diam masuk ke Books Cafe dan memesan secangkir americano hangat. Dia datang dengan muka yang sangat amat lesu, lemas, tidak ada semangat hidup karena ia sedang memikirkan percakapan ia dengan Mari pada malam itu. Ji-hoon ingat sekali apa yang dikatakan Mari pada malam itu. Mari berkata ia sangat nyaman dengan Ji-hoon karena jika dengan Ji-hoon, Mari tidak mencoba untuk berbohong atau dia bisa menjadi dirinya sendiri karena Mari dekat dengan ibunya Ji-hoon. Jadi Mari sudah menganggap Ji-hoon sebagai kakak laki-lakinya sendiri. 10 hari setelah Mari dikasih kunang-kunang, ia datang ke Soyangri Book Kitchen lagi. Ia bertanya kepada Serin, event kirim buku itu masih ada apa enggak? Event kirim buku itu maksudnya event yang diadakan oleh Soyangri Book Kitchen untuk memberi buku dan surat untuk orang yang mereka tuju. Nah, kata Serin, secara ofisial event itu sudah selesai karena event itu dilaksanakan pada bulan April, sedangkan ini
Sedangkan dia datang lagi saat Natal atau bisa dibilang itu bulan Desember. Tapi kata Serin, karena dia temannya Jihoon, jadi dia diberi pengecualian. Saat Serin bilang seperti itu, tanpa ragu, Mari langsung membungkus buku itu, dan di kertas pembungkusnya terdapat tulisan untuk Jihoon, temanku yang berharga. Dia juga memastikan kalau buku itu harus sampai ke tangan Jihoon pada tanggal 31 Juli tahun depan, karena itu hari ulang tahunnya Jihoon. Lanjut ke bagian akhir dari cerita buku ini, yaitu epilognya. Hari ini tepat setahun yang lalu. Mereka berempat sedang merayakan ulang tahun Books Kitchen yang ke-1 tahun. Karena tepat setahun yang lalu, bangunan ini berhasil dibangun dan dijadikan tempat baca buku dan penginapan. Hari ini, Eugene serta seluruh staf Sayang Li Books Kitchen sedang merayakan ulang tahun tempat ini. Tidak hanya 4 orang, tapi ada 6 orang. 2 lainnya yaitu senior dan ketua seksi Kang, karena tempat ini menjadi bagian dari perusahaannya senior. Lanjut ke penilaiannya, ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu, 1. Cover dan judulnya menarik. Yang kedua, ceritanya tidak hanya membahas satu masalah atau satu tema. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami. Meskipun ini terjemahan dari bahasa Korea, bahasanya nggak kaku sama sekali, jadi gampang dipahami. Yang keempat, pembaca ikut terbawa dalam suasana. Kekurangannya, setiap bab ceritanya beda dan menggantung. Jadi setiap bab itu tidak ada ending tokohnya itu kenapa-kenapanya. Jadi kayak ya udah gantung aja. Yang kedua, setiap bab beda tokoh dan karakter. Ini juga tantangan banget buat ngafalin nama orangnya buat orang yang nggak terbiasa sama bahasa Korea. Tapi untungnya aku sering nonton drakor, jadi aku kayak udah mulai nggak asing aja gitu namanya. Terus alurnya sedikit kompleks. Kenapa alurnya sedikit kompleks? Karena beberapa dialog itu tidak dituliskan siapa yang ngomong itu, dan juga tidak, jadi kita harus nebak sendiri itu siapa dan lagi ngobrol sama siapa. Yang keempat, tulisannya berantakan karena banyak kata yang terpotong. Contohnya memasak, mema, habis itu di strip saknya di halaman selanjutnya karena halaman tersebut udah habis. Terus beberapa istilah tidak dapat diterjemahkan karena novel ini diadaptasi dari bahasa Korea. Jadi mungkin penulisnya itu nulisin bahasa Korea yang biasa sehari-hari dia pakai tapi nggak ada di terjemahan. Yang keenam, tidak ada gambaran visual. Ini salah satu tantangan banget buat aku karena aku orangnya visual, sukanya ngelihat gambar, tapi di novel ini tuh tulisan semua. Jadi aku harus berimajinasi sendiri, dan ilustrasi yang tadi itu bukan ilustrasi dari bukunya, tapi ilustrasinya aku cari di AI, pakai AI. Dan aku kasih bintangnya 3,5. Udah, segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selanjutnya saya akan mempresentasikan infografis dari tokoh utama, yaitu saya memilih Eugene. Siapa itu Eugene? Eugene merupakan pemilik Sayang Li Books Kitchen. Eugene seorang wanita berusia 32 tahun yang lahir dan besar di Seoul. Ia telah mewujudkan impiannya dengan membuka Books Kitchen, sebuah kafe unik yang menggabungkan kecintaannya pada kuliner dan literatur. Setelah menyelesaikan pendidikan kuliner di Le Cordon Bleu dan bekerja selama 5 tahun di berbagai restoran ternama, Eugene memutuskan untuk mempertemukan para pecinta buku dan penggemar masakan Korea modern, Books Kitchen, yang dibuka pada tahun 2019. Lalu ada sifat Eugene, dia orang yang baik hati, ramah dan sopan, keras kepala, ambisius, dan pintar. Hal yang disukai Eugene yaitu dia suka mendengarkan cerita dan keluh kesah dari orang lain karena dia seorang pendengar yang sangat baik. Hal yang tidak disukai yaitu dibantah dan dicuekin. Maksudnya dibantah ini bukan berarti dia egois, tapi kalau misalkan kamu beda opini sama dia, kamu harus menjelaskan opini kamu secara detail. Terima kasih.